Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional sekaligus selaku narasumber. Yang kedua, Bapak Agus dari Ketua MGMP PPKN SMA Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik peserta webinar wawasan kebangsaan tingkat SLTA di Kabupaten Gunung Kidul. Dan pada siang hari ini mengambil tema yaitu pelajar sebagai pelopor keutuhan NKRI. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini agar nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sambil duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Marilah kita awali dengan mendengarkan. Marilah kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon hadirin berdiri. Monggo untuk selanjutnya saya persilakan Bu Irma untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita sekalian. Adik-adik yang saya cintai atau apa ya, anak-anakku, ini kabarnya bagaimana siang ini? Masih semangat ya? Nggak ngantuk kan? Ini kondisi wilayah Republik Indonesia bisa dilihat di layar. Perbatasan Indonesia ini ada 10 negara tetangga, baik yang berbatasan wilayah laut maupun berbatasan wilayah daratannya. Nah, dalam pulau-pulau yang ada di wilayah perbatasan, ini kondisinya beraneka ragam, ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Nah, tentunya ini punya kerawanan sendiri bagi negara kita yang berbentuk negara kepulauan ya. Dengan banyaknya jumlah pulau
kemudian banyaknya wilayah teritorial yang harus dijaga, sementara aparat kita mungkin belum cukup untuk menjaga keseluruhan. Terus, secara geografis Indonesia ini memang sangat rentan terhadap, masuknya bangsa lain. Nah, sekarang kita, eee, menengarai ada 3 generasi, yaitu generasi baby boomer, ini nanti yang boom-boom-nya, ini hasil produk dari kondisi pandemi ya nanti. Nanti, kita akan fokus pada perwujudan dalam mempertahankan NKRI. Kemudian generasi X dan Y, ini mempertimbangkan nasionalisme untuk berkompetisi di kancah internasional. Nah, posisi kalian selaku generasi milenial, nah ini, memang memerlukan pola-pola khusus ya, untuk menanamkan kembali rasa nasionalisme yang ada di kalangan remaja. Terus, memperhatikan generasi milenial yang luar biasa ini, maka kami, selaku aparatur pemerintah harus pandai membaca situasi untuk menanamkan kembali nasionalisme agar kalian nanti bisa membangun karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yuk lanjut, Mas. Nah, ini nggih generasi muda. Kenapa toh kok ditujukan pada generasi muda ya? Karena diakui atau tidak, kalian anak-anakku selaku generasi muda ini merupakan elemen masyarakat yang sangat mudah dipengaruhi, gitu, melalui serangan zaman sekarang ya. Kalau serangan zaman dahulu menggunakan senjata, ya. Kalau serangan zaman sekarang itu serangan pintar, ya, atau kalau bahasa kerennya F7 ya, ada food, fun, fashion, film, fantasi, filosofi, dan finansial. Masuknya budaya-budaya dari negara asing ya, baik itu dalam bentuk makanan, kemudian kesenangan, cara berpakaian, kemudian film fantasi kayak gitu nggih. Kemudian, gaya hidup yang bisa kita tonton sehari-hari dari orang-orang di luar Indonesia, itu sangat gampang mempengaruhi generasi muda. Terus katanya kalau tidak mengikuti tren zaman sekarang itu berarti nggak keren. Nah, jadinya, akhirnya mulai daripada dianggap nggak keren, akhirnya ikut-ikutan temannya. Karena, "Wah kalau nggak lihat drakor itu nggak keren loh, zaman sekarang kok nggak lihat drakor. Zaman sekarang kok masih lihatnya wayang." Nah, biasanya seperti itu, walaupun kelihatannya sepele, tapi anak-anakku itu bisa, merupakan pintu masuk lunturnya nasionalisme. Kemudian, eee, sejarah kebangsaan negara Republik Indonesia dari berdirinya nggih, itu harus kita jadikan sumber informasi untuk kita sebarluaskan agar generasi muda ini dapat membangun sikap dan jiwa kepemimpinan, kemudian sikap kritis dan menanamkan jati diri sebagai bangsa Indonesia dengan mengambil para pahlawan, pejuang-pejuang yang telah berjuang meraih kemerdekaan kita itu nggih sebagai role model kita. Jadi, jangan mengambil role model yang kira-kira keluar negerian ya, misalnya, "Wah saya paling suka yang pahlawan-pahlawan luar negeri kok, yang hero-hero itu." Boleh, tapi jangan dilupakan pahlawan negeri sendiri, harapannya seperti itu. Nah, memasuki 76 tahun Indonesia merdeka ini, dengan slogannya Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Nah, kira-kira apa sih makna merdeka? Nah, mungkin, anak-anak bisa interaksi lihat, lewat chat-nya, coba kira-kira apa sih makna merdeka? Silahkan isi di chat yang mau berpendapat. Menurut kalian, apa makna merdeka itu? Merdeka itu boleh internetan dari pagi sampai pagi lagi, misalnya seperti itu, oke Kak. Ayo, belum ada yang masuk ini? Mas Muhammad Lutfi. Ya, merdeka itu bebas dari penjajahan, oke. Kemudian Mas Yusuf, menjadi negara yang berdaulat.
Oke, Feby, bebas dari segala hal, termasuk dimarahi emaknya. Ya nggak, Feb? Oke, siapa lagi? Boleh, ayo terus. Baru berapa peserta? Punya kebebasan melakukan sesuatu, ya, kata Mbak Teresia, keadaan yang bebas lepas dari penjajahan. Oke, ada lagi? Bebas berpendapat, Mbak Anissa. Mbak Tri Astuti, merdeka itu bebas dari ancaman. Oke, ya, tidak terikat, Mbak Mei, Mbak Alvita, Mas Joko, kebebasan tak tekan dari suatu pihak. Oke, oh, ya, wah, wis pinter-pinter semua, hebat, luar biasa. Berarti tugas kita sudah selesai, Mas Doko, karena anak-anak sudah memahami makna merdeka. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, benar semua tadi jawaban kalian adik-adik. Ya, kalau kita rangkum, akhirnya jawaban kalian itu akan bermuara pada hal-hal sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama, makna kemerdekaan itu dimaknai sebagai bukan akhir perjuangan. Bukan kalau sudah merdeka terus lantas kita alhamdulillah sudah merdeka, sudah selesai juga perjuangan kita. Ya. Tapi sebetulnya merdeka ini barulah awal dari perjuangan kita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, tugas-tugas kalian ini anak-anakku nantinya akan membawa Indonesia ini kepada kemajuan, ya, kemudian kemandirian dan akhirnya kesejahteraan di masa yang akan datang. Terus yang perlu ditanamkan di benak kalian anak-anak muda adalah sebenarnya apa sih yang sudah bisa kita berikan untuk negara. Ya. Jadi jangan mengharap negara ini bisa memberikan apa untuk saya ya. Misalnya sekolah maunya gratis, tis. Ya, kemudian juga fasilitas semuanya minta difasilitasi dengan gratis. Tidak seperti itu nggih anak-anakku, tapi coba direnungkan kembali, apa toh yang bisa kita berikan untuk negara ini, apa toh yang bisa pelajar berikan untuk bangsa ini. Ya. Kemudian merdeka itu dimaknai sebagai pemersatu bangsa. Jadi biasanya kita dengar ya, sering kali baik dalam event-event tertentu maupun dalam pertemuan-pertemuan di sekolah maupun di masyarakat ya, biasanya banyak yang meneriakkan aku Indonesia atau NKRI harga mati. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke, pekikan-pekikan pemersatu bangsa ini bisa kita dengar. Nah, harapannya dengan gegap gempita merdeka ini dapat menyingkirkan perselisihan dan perbedaan untuk kepentingan kita bersama. Terus dalam kepentingan negara kita harus dapat melupakan segala perbedaan untuk bahu-membahu bersama-sama memajukan bangsa ini. Yang ketiga, merdeka itu berarti menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Tentunya yang pertama berarti menghargai hasil pahlawan yang telah berjuang untuk menghasilkan kemerdekaan bagi kita. Kemudian juga menghargai dan menghormati kepentingan orang lain, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, kemudian menghargai dan menghormati agama, ras, suku, adat istiadat yang berbeda dalam bermasyarakat dan kehidupan sosial. Dalam setiap hak yang kita miliki, anak-anakku, perlu diingat bahwa di situ juga ada hak orang lain yang harus kita hormati dan kita hargai. Jangan sampai karena kita rumongso melaksanakan hak kita, kemudian kita lupa kalau hak kita ini sebenarnya melanggar hak orang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya anak-anak nih sedang kumpul-kumpul bareng-bareng ya. Terus biar asik kita dengarkan musik bareng-bareng. Nah, musiknya disetel dengan volume yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ternyata tetangga dekat rumah itu mungkin sedang sakit ya, atau ada orang tua yang sedang mengalami stroke ya, baru pemulihan. Nah, tentunya hak kalian untuk mendengarkan musik itu akan melanggar hak tetangga kita yang sedang membutuhkan ketenangan untuk pemulihan dari sakitnya. Jadi, mari kita letakkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan seimbang. Kemudian, merdeka ini menjadi bukti bahwa Indonesia punya kekuatan. Tentunya akhir-akhir ini
seringkali bangsa kita merasa pesimis nggih, baik dalam area kompetensi internasional itu nggih, mungkin prestasi-prestasi kita tidak sebanyak yang dulu, yang baru saja lalu, untuk olimpiade nggih, mungkin perolehan medali emas kita juga turun. Nah, ini biasanya menjadikan kita menjadi kurang percaya diri. Nah, ini rasa ketidakpercayaan diri ini kalau dipupuk lama-lama itu akan membuat degradasi bagi negara kita. Jadi tidak yakin kepada bangsa ini ya. Nah, ini yang harus kita perjuangkan bagaimana untuk berusaha memajukan dan mengharumkan nama bangsa. Oke. Kenapa kita harus mempunyai rasa bangga dan kepercayaan terhadap diri sendiri? Karena kalau bukan kita sendiri yang bangga pada Indonesia ini, lalu siapa lagi? Oke. Jadi kalau kita sebagai rakyat Indonesia saja sudah tidak bangga, aduh Indonesia ini negara miskin iya, negara kekurangan pangan iya, negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan hanya bisa impor. Nah, mungkin dengan banyaknya stigma-stigma negatif yang selama ini kita terima membuat ketidakpercayaan kepada bangsa dan pemerintahan kita mungkin semakin tinggi. Nah, ini yang harus kita lupakan ya. Kemudian merdeka ini juga dimaknai sebagai bahwa perjuangan selanjutnya itu lebih berat. Kalau mengutip dari pendapat Bung Karno, ya, presiden pertama kita, bahwa perjuangan beliau itu lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian, ya, penerus bangsa ini lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, ini harapannya zaman sekarang ini banyak masyarakat yang mungkin sudah mulai mementingkan diri sendiri, melupakan karakter bangsa kita yang penuh tepos seliro dan gotong royong. Nah, ini yang harus kita enyahkan agar kita bersama dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima, yaitu 5 Daster. Nah, tahu kan 5 Daster? 5 Daster ini memudahkan kita untuk mengingat ya. Jadi ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Setelah kita tahu makna merdeka, kemudian yang perlu kita waspadai adalah ancaman terhadap keberlangsungan dan keutuhan bangsa kita. Ya, di sini ada sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, kemudian permusuhan di ruang dunia maya. Nah, ini tidak kalah serunya permusuhan di situ daripada dunia nyata. Kemudian juga ujaran kebencian, termasuk di dalamnya berita-berita hoax yang banyak menyesatkan, dan kehilangan pemimpin yang memiliki kewibawaan. Kemudian dari makna kemerdekaan, kemudian ancaman yang mengancam keberlangsungan bangsa kita, maka kita harus memaknai cinta tanah air di kalangan generasi muda. Nah, ini ya, dari gambar-gambarnya bahwa generasi muda itu harus bersemangat dalam melakukan segala hal, harus berprestasi. Jadi cinta tanah air ini bisa dimaknai baik di masa lalu maupun masa kini harus dilaksanakan tetap berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga cinta tanah air ini dimaknai dengan kesiapan diri kita yang sedang dihadapkan dengan tantangan dan ancaman yang masa kini lebih dinamis dibandingkan ancaman di masa lalu. Kemudian cinta tanah air ini adalah kerelaan bertindak, saling membantu untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam taraf kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next, Mas Aldi. Next lagi. Nah, ini maka yang akan kita bangun bersama melalui pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, ya, ini merupakan pertemuan perdana dari Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul dalam bentuk virtual bersama adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, pelajar SMA dan SLTA. Perdana loh ini. Jadi pilihan ya Mas Ndoko, 10 sekolah ini untuk menjadi rintisan kita untuk melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan model daring ya, untuk menyikapi era pandemi. Nah, ini
generasi muda yang berkarakter kebangsaan. Ini yang bagaimana toh? Jadi generasi muda yang berkarakter kebangsaan ini tentunya adalah generasi muda yang memegang teguh 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia. Nah, di dalam 4 konsensus dasar ini, masih hafal ya 4 konsensus dasarnya apa saja? Ya, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada semboyan Kita Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Sebagai negara yang kita sayangi. Nah, di dalam 4 konsensus nilai dasar ini termaktub 14 nilai yang harus kita amalkan, kita laksanakan agar karakter kebangsaan Indonesia ini tidak lepas dari tanah air. Ya. Dalam konsensus yang pertama, yaitu Pancasila, ada 5 nilai yang terkandung di dalamnya. Ada religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ada nilai-nilai yang terkandung yaitu demokrasi, kesederajatan, dan ketaatan hukum. Kemudian dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, ada nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan gotong royong. Dan yang terakhir, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya ada nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan kemandirian. Sampai di sini sudah ngantuk? Belum? Sudah jelas ya? Sedikit lagi. Ada yang bertanya mungkin lewat chat, Mbak Tria? Belum? Ya. Kita lanjutkan. Kemudian, bagaimana sih wujud cinta tanah air yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini? Adik-adikku, anak-anakku sekalian, jangan berkecil hati ya. Jangan dumeh masih merasa aku kan cuma pelajar. Aku bisa ngapain? Karena kebijakan pemerintahan, kemudian pembangunan dan lain-lain kan belum waktunya dipikirkan oleh anak-anak SMA katanya. Bukan seperti itu ya anak-anakku sekalian, tapi sebagai pelajar kalian punya sebagai pelajar, saya ulangi ya, sebagai pelajar kalian punya peran yang sangat signifikan untuk mewujudkan atau meraih cita-cita luhur negara Indonesia ini. Lalu bagaimana contohnya? Nah, ini yang pertama, kalian harus merasa bangga terhadap bangsa sendiri. Nah, bangga ini bagaimana? Bangga terhadap bangsa sendiri ini. Tentunya kita harus lebih memilih produk-produk dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri, kemudian mengidolakan tokoh-tokoh dalam negeri, menggunakan bahasa kita ya, bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita dalam bahasa sehari-hari, kemudian mencintai, melestarikan seni dan budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, dengan demikian diharapkan dengan kebanggaan kita terhadap bangsa sendiri ini akan mengikis kebergantungan kita terhadap bangsa lain ya. Kemudian pengidolaan kita terhadap bangsa lain. Yang kedua, kita bisa menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa kita. Ya. Bagaimana perjuangan mereka, apa yang mereka korbankan, kemudian semangat kepahlawanan ini diharapkan mampu menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya, punyai sikap pantang menyerah dan tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan yang negatif. Nah, ajakan negatif ini biasanya sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Ya. Maka dari itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kalian ke arah yang bermanfaat, ke arah kebaikan, ke arah kemajuan. Ya. Bukan berarti kalau misalnya ada teman yang delalah dalam tanda kutip, misalnya agak-agak ndugal atau terus disingkiri, tidak, ya. Maka terhadap teman-teman yang mungkin agak-agak mempunyai sikap-sikap agak kurang bagus, itu harapannya kita bisa menasehatinya, bisa kembali mengajak mereka untuk bersikap yang positif. Kemudian yang ketiga, pelajar ini bisa menjadi agen of change, agen perubahan di lingkungan ataupun masyarakat. Contohnya apa? Contohnya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, misalnya tertib saat berlalu lintas, kemudian taat aturan, aturan sekolah. Nah, kemudian
tidak menyebarluaskan hoax atau ujaran kebencian. Kemudian misalnya ikut kerja bakti baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kemudian juga menggunakan hak pilihnya bagi yang sudah punya hak pilih ya. Pasti sudah ini kelas 1 apa kelas 2 ya? Kelas 2. 2, 3 ya, berarti punya hak pilih. Mungkin beberapa sudah ikut melaksanakan hak pilihnya kemarin pada saat pemilihan bupati. Nah, kerukunan ya, kerukunan baik di sekolah maupun di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian aktif dalam kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Jadi harapannya jangan jadi anak sekolah yang taunya cuma sekolah aja, tapi tidak peduli terhadap masyarakat sekitar. Ya, jadi harus tetap amalkan perbuatan baik kalian, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, ya, generasi muda atau kalian bisa memberikan ilmu, keterampilan, keahlian, prestasi, dan manfaat yang seluas-luasnya bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Nah, harapannya dengan demikian, maka kalian benar-benar menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Tentunya pilih jadi generasi yang hebat atau yang biasa-biasa saja, anak-anak. Pasti pilih yang hebat ya. Itu, nggih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pada intinya, kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul benar-benar mengharapkan anak-anakku sekalian yang ada di tataran jenjang pendidikan SLTA, ya, baik yang di SMA maupun di SMK, tugas kalian ke depan sungguh luar biasa, karena kalianlah yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan bangsa kita. Ya, harapannya, isilah hari-hari kalian dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, dan jadilah anak-anak yang berprestasi. Berprestasi tidak harus pinter, ya, tidak harus karena kecerdasan kalian, tapi juga karena kecerdasan emosional, ya, sikap perilaku kalian yang luar biasa. Ini sangat kami nantikan untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangan kami mohon maaf, dan nanti setelah dilanjutkan oleh narasumber yang kedua, nanti akan kita lakukan diskusi atau tanya jawab. Kami akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Irma yang telah memberikan materi ataupun wawasan ataupun ilmu kepada adik-adik kita di tingkat SLTA, baik SMA dan SMK. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian pada adik-adikku, tadi kalian sudah mengikuti dengan baik dan sesama. Mohon nanti adik-adik bisa, mungkin sudah mencatatnya tadi, waktu Ibu Irma menyampaikan materi, mungkin ada adik-adik yang belum jelas, perlu dipertanyakan, nanti mohon untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti bisa secara langsung, ataupun nanti adik-adik yang tidak diberi kesempatan secara bertanya secara langsung, mohon nanti bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk selanjutnya, untuk penyampaian materi yang kedua, kami mohon untuk mempersiapkan diri Bapak Agus Sarjono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, untuk bisa menyampaikan materinya, untuk disampaikan kepada adik-adik peserta. Beliau Bapak Agus nanti akan menyampaikan materi dengan tema yaitu wawasan kebangsaan pelajar sebagai pelopor keutuhan NKRI. Monggo Pak Agus untuk bisa menyampaikan materi. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Handoko selaku moderator, dan terutama khusus dua ini Ibu Irma Madiastuti Rahayu STP selaku Kabid Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional Kabupaten Gunung Kidul. Baiklah Bapak Ibu juga anak-anakku sekalian, anak pelajar SMA dan SMK Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam kesempatan ini kalian diberikan kesempatan untuk ikuti dari bahasan Kesbangpol pada saat ini. Nah, Bapak ingin menyampaikan amanah yang disampaikan dari Kesbangpol juga pada kesempatan ini, sedikit menambah wawasan saja, menambahkan pengetahuan yang tadi sudah dikupas tuntas oleh Ibu Irma. Oke. Nah, kita lihat apa yang akan kita siapkan, kita sebagai pelopor, sebagai generasi muda milenial, kita mempersiapkan tahun 2045. Ya, ini kita siapkan. Oke. Sekalipun pada kesempatan ini banyak tantangan, banyak hambatan ya yang menghadang di sekeliling kita, namun kita tetap bersemangat ya. Ya, kita atau kalian sebagai generasi penerus bangsa ini diuji ketahanannya, diuji mentalnya, bagaimana sejauh mana kalian akan menerapkan situasi dan kondisi di masa pandemi ini. Nah, kami mencoba untuk menyampaikan. Bagi kita ya, yang terbesar Kepulauan yang gadis Indonesia membentang pada koordinat ya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141,45 bujur timur, dan terletak di antara dua benua Asia ini. Kita lihat di situ ya. Nanti silahkan di-refresh kembali. Nanti saya menyampaikannya secara detail. Ini hanya sebagian garis besarnya saja. Oke. Di Asia Utara, kemudian Australia di selatan, dua samudra yang di Daya, kemudian di barat dan di timur ini Samudra Pasifik ya gitu. Oke. Coba ini untuk yang berikutnya silahkan nanti dibaca ya, nanti bisa apa yang disampaikan oleh Pak Handoko tadi bisa di-download untuk materinya. Oke. Ini kurang jelas dikit Pak. Coba. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, geopolitik ini adalah geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan 3 faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Error ya. Ya, ini. Oke. Nah, sejarah di sini ya. Nanti tolong untuk dibaca yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Satu, sejarah negara kita sebagai negara kita ini yang tercinta ini. Yang kedua, bangsa dan tanah air ini ya. Kemudian cita-cita dan ideologi bangsa ini, cita-cita dan ideologi bangsa ini yang berarti 3 poin ini yang menjadi membentuk karakter bangsa. Next, coba lanjut. Ya, lanjut Mas. Ya, berdasarkan 3 hal tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai-nilai kesejarahan. Ya, jadi yang sudah dimulai sejak era prakolonialisme hingga era kemerdekaan RI ini. Baik, next ya. Tolong lanjut. Ya. Mungkin sinyalnya ya. Coba atau next ya. Lanjut Mas. Bawahnya. Oke. Ya. Sebagai wawasan nasional, konsepsi wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa itu geopolitik Indonesia? Itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irma tentang wawasan Nusantara. Nah, ini Indonesia ini secara nasional dan bangsa Indonesia. Satu tadi, yang atasnya, ya. Ini kebangkitan dan lahiran bangsa nasionalisme Indonesia pada awal abad 20 ditandai oleh 3 faktor. Nah, ini tadi ya. Nah, apa momentum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan
organisasi Budi Utomo ini ya, kalian ingat lagi tahun 1908. Kemudian Sumpah Pemuda. Nah, ini bagi tonggak sejarah juga sebagai momentum yang harus kita pedomani ya. Apa itu isinya ini kesepakatan dalam Sumpah Pemuda ya. Ini ada 3 yang mendasar bagi bangsa Indonesia ini. Kemudian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk ini sebagai momentum yang sangat bersejarah. Kemudian berikutnya, globalisasi menembus batas-batas ini. Nah, ini coba. Jadi ya, globalisasi yang menembus batas-batas negara telah mengaburkan persepsi dan wawasan kebangsaan, sesuatu yang justru merupakan sangat esensial dalam mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Oke. Secara terus-menerus diperlukan pengembangan cara baru untuk berkompetisi ya, dengan negara lain, ya, melalui inovasi dan efisiensi, namun tetap mengedepankan. Jadi, Tadi sudah disampaikan juga contoh-contoh bagaimana memanfaatkan momen atau situasi kondisi macam ini. Kalian tetap sebagai ini. Itu terusan. Ini juga dengan orang akan dilakukan oleh pihak ketiga, ya. Ini tanpa terlihat, ya, keterlibatan langsung, ya, pihak yang berkepentingan atau disebut proksi. Kemudian kita lanjutkan tentang pertahanan negara dan bela negara. Di sini ada dasar hukum pasal 27 ayat 3, setiap warga negara dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai penjabar konstitusi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan sistem pertahanan negara, Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasionalnya. Ini ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini spektrum bela negara tadi yang sudah saya bacakan tadi ya. Ini bela negara, ini spektrumnya ya. Ini secara halus atau lunak sok mencakup aspek psikologis atau psikologikal dan aspek fisik atau psikal ya. Oke. Aspek psikologis mencerminkan kondisi jiwa, karakter dan jati diri setiap warga negara yang dilandasi oleh pemahaman nilai-nilai luhur bangsa, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini. Muara kondisi psikologis ini akan dipresentasikan oleh pola pikir dan pola sikap yang mencerminkan solidaritas, wawasan kebangsaan, persatuan, kesatuan bangsa, serta kesadaran bela negara. Ya. Nah, ini aspek fisiknya pada dasarnya merupakan implementasi dari perwujudan bela negara tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, aspek psikologis tercermin dari pola tindak secara nyata dalam perjuangan mengisi kemerdekaan melalui berbagai aktivitas, mulai dari pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama bangsa dan negara dalam berbagai kegiatan nasional, internasional, partisipasi aktif dalam penanganannya atau permasalahan sosial maupun bencana hingga kewaspadaan individu atau individual dalam menghadapi ancaman non-fisik dalam bidang ekonomi dan budaya. Ya, ini bela negara dalam spektrum yang keras atau hard merupakan bentuk hak dan kewajiban ini perwujudan bela negara secara fisik ya. Ini untuk menghadapi ancaman yang didominasi oleh ancaman militer negara lain. Ya. Disadari bahwa saat ini perang yang melibatkan kekuatan militer secara langsung sudah tidak menjadi model penyelesaian konflik antar dua negara atau lebih. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Irma tadi ya. Namun demikian sebagai bangsa yang merdeka ya dan berdaulat, bangsa Indonesia harus tetap memiliki kesadaran bahwa probabilitas ya, terjadinya perang masih sangat terbuka. Nah, ini kita lihat kekayaan alam hayati Indonesia yang begitu merumpahnya ini sebagai contoh kecil saja ini yang kiri tanaman ya kelapa sawit yang pernah menjadi ekspor dunia ini. Nah, ini siapa yang memegang sekarang ini. Nah, ini kita lihat kekayaan alam non hayati di wilayah timur ya, ini cekungan sampai sekian ini. Ini banyak kekayaan alam yang sudah ini diambil berapa nih ya. Nih, bagaimana kita sikap sebagai seorang generasi muda untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia ini. Oke. Kalau kita baca semacam ini, wah ini
ngeres itu ya. Tapi apa boleh buat. Nah, baiklah. Untuk menghadapi tahun 2045, ini jumlah penduduk semakin banyak ya, energi semakin menipis, pangan semakin terbatas. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi tahun 2045 ini? Oke? Nah, coba Anda lihat di peta ini. Peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lain atas wilayah migas dan gas metana batu bara di Indonesia. Ini data diambil tahun 2012 ini. Ini simbol-simbol bendera ini wilayah-wilayah yang sudah menjadi kekuasaan oleh negara yang ada simbol semacam ini. Kalau kita melihat semacam ini, merinding rasanya anak-anakku semua. Oke. Baik, ya. Ini data ini saya ambil ini dari ketika saya mengikuti di Jawa Barat dulu ya, tahun 2014 ini, 2012 ini data otentik. Mudah-mudahan tidak berani semacam ini. Oke, Kapita. Nah, gunakan media sosial Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn dan lain dengan bijak untuk cross-check informasi agar tidak terprovokasi. Nah, ini ya, jaga keindonesiaan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irma, Pancasila sebagai dasar negara kita harus sampai kapanpun kita tetap kita pertahankan. Ya, kita hargai para founding father yang telah merumuskan dasar negara yang luar biasa. Tidak ada bandingannya di dunia ini, di negara manapun juga. Oke. Kemudian kebinekaan juga. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya. Kemudian semangat persatuan, toleransi. Kemudian kesantunan, santun ya terhadap siapapun, orang kecil, orang yang punya kedudukan dan sebagainya, kita jaga kesantunan kita. Kemudian pluralisme yang bermacam-macam. Kemudian yang terakhir ini adalah kemanusiaan. Ya, kemanusiaan harus kita tetap pertahankan. Kita pada dasarnya lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa. Ya, kita dibesarkan dari lingkungan yang berbeda, tetapi kita tetap saudara semuanya. Oke. Baik. Nah, kunci sukses kalian ya, kami mencoba untuk merangkum ini. Kunci sukses itu adalah great prayer, harus banyak doa ini. Kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, jangan lengah. Apalagi di masa pandemi ini ya. Vaksin yang paling tepat sekarang adalah vaksin untuk sementara ini yang belum dapat vaksin ilahi. Hati kita selalu terpaut kepada ilahi. Ini untuk vaksin hati kita. Oke? Selalu banyak berdoa. Selanjutnya, Rich Dreamer, banyak mimpi-mimpi untuk mewujudkan cita-cita kalian. Kebetulan ini saya ambil dari beliau ini juga ya. Oke, lanjutnya harus punya target fokus saja. Kalian harus punya target fokus ya. Dari tantangan, ujian, hambatan dan sebagainya, kini kalian harus titik fokus kalian apa? Apa yang kalian sumbangkan terhadap negara tadi? Gunakan kesempatan dan kesempitan ini untuk berkreasi ya. Jangan sampai patah semangat. Oke. Selanjutnya harus optimis. Seorang jadi pemimpin nanti atau generasi penerus bangsa, kalian harus selalu optimis menatap masa depan. Jangan ya itu istilahnya rawe-rawe lantas malam-malam tutung. Apapun risikonya, kalian harus punya semangat yang menyala. Oke. Selanjutnya harus action. Apa yang action kalian? Ya. Ini sebagai generasi penerus bangsa harus punya action yang bisa diwujudkan itu. Nah, ini kalian sebagai seorang pemimpin harus fleksibel. Ya, pemimpin itu harus tepat, harus fleksibel. Kalau di muka harus memberikan contoh, di tengah bisa memberikan kesempatan kepada yang dipimpin, di belakang memberikan motivasi. Nah, itu sebagai pemimpin yang handal, pemimpin yang bagus, bisa menempatkan posisinya. Ya, ini. Jadi saya pinjam dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ya, Ki Hajar Dewantoro menyampaikan Ingarso sung tulodo ing madu mangkasa tuturi handayani. Ya, jadilah pemimpin yang cerdas, pintar tapi harus benar, gitu ya, dalam bahasa Jawanya. Jangan sampai pintar tapi tidak benar. Nah, harus pintar, benar, gitu ya. Oke. Oke, baiklah. Karena memang ada gangguan teknis Oke. ya buat Ini sudah teman-teman selesai, semua. ini cukup. Oh iya. Ya.
Nggih, terima yang kasih saya saya sampaikan tadi. ucapkan kepada Bapak Agus Sarjono atas waktunya dan penyampaian materinya bagi teman-teman dari SMK dan SMA yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena menyingkat waktunya juga sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore, marilah kita buka untuk sesi pertanyaan ya. Kalau untuk sesi Boleh. ini kami buka 2 pertanyaan langsung dari siswanya, bisa raise hand ke kami, nanti biar dibuka mikrofonnya sama operator, nanti bisa langsung bertanya kepada para narasumber. Ya, Maskernya dibuka Mas, biar gantengnya terlihat. terdiam semua. Ya, selamat siang rekan-rekan. Nama saya Dwi Brianto dari SMK Negeri 1 Tanjung Sari. Bisa diulangi Mas, namanya Mas siapa? Dwi Febrianto. Mas Dwi Febrianto ya. Yeah. Ya. Silahkan pertanyaannya disampaikan. Untuk sementara ini belum ada pertanyaan, Bu. Mungkin beberapa waktu ke depan bisa tanya. Oh ya, nanti bisa japri saya ya. Japri. Nanti bisa japri saya. Lah kok? Nggak ada pertanyaan ini? Mungkin teman-temannya yang ada di belakang? Ya Bu, ini soalnya kompak semua. Saat ini belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Jaga kesehatan, semoga lancar pendidikannya. Amin, amin. Makasih Bu. Iya Mas. Mungkin dari sekolah lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya mungkin. Kesan dan kesannya mengikuti webinar ini. Saya Mbak Ina, dari mana Mbak? Asal sekolahnya? Ya, saya dari SMA Negeri 1 Semanu. Oh, dari Semanu ya. Koneksinya lancar Mbak di sana? Ya, alhamdulillah lancar. Oke. Nggak ada pertanyaan ini yang mau disampaikan kepada para narasumber? Ada satu pertanyaan. Oke, silahkan disampaikan. Ya, tadi Ibu Irma Madyastuti Rahayu menyampaikan bahwa makna merdeka itu sebagai pemersatu bangsa. Lalu maksud dari pemersatu bangsa itu sendiri bagaimana ya Bu? Saya tadi agak kurang paham dengan maksudnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Ina Nurdayanti dari SMA Rongkop ya. Semanu. Monggo Bu Irma untuk langsung aja atau satu lagi? Langsung saja ya. Oh iya. Iya, biar dijawab dulu. Ya, terima kasih Ina Nur ya dari Semanu ya. Makna merdeka sebagai pemersatu bangsa ya maksudnya tadi seperti Ibu sampaikan di depan ya bahwa kemerdekaan itu bisa menjadi pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada momen kemerdekaan itu kita menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, terus dengan kemerdekaan ini maka kita maknai sebagai pemersatu bangsa karena segala perbedaan, segala ketidakcocokan kita, segala hasil perjuangan bangsa ini untuk mempersatukan bangsa akhirnya dapat diwujudkan dalam kemerdekaan Indonesia. Maka setelah merdeka tentunya banyak ya sekarang kita merasa bahwa diri kita ini bangsa Indonesia. Nanti seandainya ada budaya-budaya kita yang diambil oleh bangsa asing atau diakui ya misalnya kemarin itu apa ya reok Ponorogo atau batik yang diakui oleh negeri tetangga sebagai hasil karya mereka, pasti kita akan merasa oh bukan ini punya Indonesia. Nah jadi rasa
memiliki Indonesia ini rasa sebagai satu kesamaan bangsa bahwa kita ini Indonesia, inilah hasil dari kemerdekaan. Nah, maka itu merdeka dimaknai sebagai pemersatu dari bangsa. Kemudian juga rasa senasib sepenanggungan ya, bahwa Indonesia ini merupakan satu kesatuan. Makanya kita selalu teriakkan slogan-slogan bahwa NKRI harga mati, biasanya seperti itu ya. Kemudian aku Indonesia, aku Pancasila, nah, seperti itu. Jadi upaya-upaya untuk mewujudkan bangsa kita sebagai bangsa yang penuh kesatuan dan persatuan, ini tentunya akan sangat berarti dan bisa kita rasakan jika kita sudah merdeka. Karena kalau kita belum merdeka, maka kita tidak akan merasa kalau kita ini bangsa Indonesia. Mungkin gitu, Dek Ina, bisa diterima ya? Iya, sudah ya Mbak Ina, sudah dijawab oleh Bu Irma. Kemudian ini ada Bu dari chat, itu Mas Dava. Mungkin kalau di chat beliaunya pertanyaannya mau disampaikan lewat chat, tapi ini biar dibuka aja Mas mikrofonnya jadi bisa bertanya langsung. Ya, sebelumnya nama saya Joko Roswanto dari SMA Negeri 1 Semanu. Oke, ini dari Semanu ya. Iya, Bu. Iya, monggo Mas, disampaikan kalau ada pertanyaan atau mungkin pesan dan kesannya mengikuti webinar ini. Kesan saya sangat menyenangkan webinar ini dan sangat membantu. Semoga depannya ada webinar lagi, Bu. Oke, semoga besok bisa mengadakan kembali ya Mas. Semoga bisa tatap muka ya. Kalau ini kan Ya, Bu. kebetulan masih daring. Nanti juga buat teman-teman yang mengikuti acara webinar ini akan kami buatkan sertifikat ya Bu, sertifikat. Nah, nanti bisa kalian download setelah acara ini selesai. Nanti linknya akan kami bagikan. Iya, silahkan Mbak, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ernawati, perwakilan dari SMK Negeri 1 Tanjung Sari. Bagaimana cara menanggapi atau menasihati para pelajar yang tidak terlalu peduli wawasan kebangsaan, padahal sebenarnya Indonesia mempunyai potensi dan juga kekayaan alam yang sangat mendukung. Maaf ya Bu, sebelumnya kalau agak melenceng dari materi. Terima kasih. Oke Mbak, terima kasih. Perwakilan dari SMK Negeri Tanjung Sari. Bapak Agus Sarjono masih bergabung dengan kami, mungkin bisa membantu menjawab. Yes. Monggo Bapak Agus Sarjono, ada pertanyaan dari perwakilan SMK Negeri 1 Tanjung Sari. Oke, terima kasih Bu dari Ananda dari SMK 1 Tanjung Sari. Tadi tolong diulang sekali lagi karena koneksinya kurang jelas. Mbak, silakan diulang lagi Mbak. Oh iya, ulang. Silakan Mbak. Maaf ya Pak kalau agak melenceng dari materi, mungkin masih sedikit berkaitan. Bagaimana cara menanggapi atau menasihati para pelajar yang tidak terlalu peduli wawasan kebangsaan, padahal sebenarnya Indonesia mempunyai potensi dan juga kekayaan alam yang sangat mendukung. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mbak Ernawati ya. Ya. Jadi memanfaatkan momen ya, padahal punya potensi yang sangat luar biasa. Kalian itu memanfaatkan situasi dan kondisi semacam ini. Pertama, kalian harus tadi ada fokus. Jadi seorang pemimpin kalian memanfaatkan situasi dan kondisi semacam ini. Jangan sampai pemanfaatan ini berkurang sedikit pun. Yang pertama semangat ya. Ya, semangat. Jadi sekalipun hambatan yang akan Anda kerjakan, apabila Anda tetap semangat, punya optimis, insya Allah nanti pasti ada jalan keluarnya. Itu yang pertama. Kemudian berusaha semaksimal mungkin, ya. Jangan patah semangat tadi. Kemudian yang kedua memanfaatkan situasi dan kondisi. Kemudian manfaatkan peluang yang dibutuhkan masyarakat ke depannya ini. Itu saja mungkin sebagai jawaban kami. Apabila nanti ada sumber lain ataupun nanti insya Allah
kami usaha untuk menyempurnakan itu. Terima kasih Mbak Erna. Terima kasih kembali, Pak. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Bapak Agus Sarjono. Mungkin sudah bisa diterima oleh Mbak Ernawati ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan diri untuk bergabung dalam acara webinar ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, hindari kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19. Ya, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya, saya perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.